Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 4 ayat 49-50 demikian. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara-saudara sekalian, berdoa bukan memaksakan keinginan, melainkan menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Meskipun demikian, bukan berarti kita lalu menjadi fatalistik, pasrah pada nasib tanpa daya, sera-sera, yang terjadilah, bukan begitu. Pegawai istana yang anaknya sakit melakukan upaya maksimal untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Butuh kerendahan hati bagi seorang pegawai istana yang memiliki jabatan tinggi itu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus yang saat itu hanya dikenal sebagai seorang tukang kayu dari Nazaret. Mestinya dengan uang dan jabatannya dia bisa berobat kepada tabib yang terkenal. Lagi pula beresiko menghadapi penilaian orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus dan mulai memusuhinya. Apalagi untuk menemuinya harus menempuh perjalanan jauh. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, tentu dia berharap jawaban yang ramah. Tetapi Tuhan Yesus justru berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak akan percaya." Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata, "Kamu sebenarnya datang ke sini bukan karena kamu percaya kepadaku, tapi karena mau mengalami mukjizat. Jika nanti tidak terjadi apa-apa, kamu tidak percaya, bukan?" Selain itu, dia juga berharap Tuhan Yesus akan mengikutinya pulang dan melakukan sesuatu untuk menyembuhkan anaknya itu. Tetapi Tuhan Yesus hanya berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Waktu itu belum ada handphone, jadi dia tidak tahu kata-kata itu benar atau tidak. Dengan kata lain, apa yang dialami saat itu sangat jauh berbeda dari apa yang diharapkan. Tetapi pengawal istana itu percaya dan taat. Hasilnya, sebelum sampai di rumah, para utusan sudah datang untuk mengabarkan bahwa anaknya telah sembuh. Ketika ditanya jam berapa, ternyata persis pada waktu Tuhan Yesus menyuruh dia pulang. Saudara, apakah hari ini saudara sakit dan tidak kunjung sembuh? Berbagai persoalan datang silih berganti, kehilangan orang yang dikasihi, dan lain sebagainya. Ada 3 sikap yang bisa kita pilih. Pilihan pertama, pasrah dan menyerah terhadap keadaan. Pilihan kedua, tidak menyerah, tetapi berusaha mengatasinya dengan cara dan kekuatan kita sendiri. Pilihan ketiga, mencari hadirat Tuhan, berseru kepadanya, dan berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan pimpinannya. Pilihan pertama dan kedua menunjukkan bahwa kita tidak beriman. Orang beriman tidak menyerah, tetapi berserah. Berserah artinya percaya dan taat melakukan firman-Nya, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pegawai istana itu tidak menyerah, tetapi berserah. Dan dia mendapat jawaban doa yang luar biasa. Saudara, jawaban Tuhan memang tidak selalu sama dengan yang kita minta. Tetapi seandainya pun berbeda, rencana Allah pasti jauh lebih besar dan lebih indah dari apa yang kita mampu doakan dan harapkan. Karena itu apapun yang terjadi, mari kita belajar untuk tidak menyerah tetapi berserah kepada Tuhan yang berkuasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka pada saatnya kita pasti akan mendapatkan yang terbaik. Amin.